Ngerumpi yuk, Mak. Rumpi apa sih, Mak? Ngerumpi apa aja yang gak ada habisnya. Halo, kembali dengan Mak Nina. Kita hari ini mau ngerumpi tentang pesawat ya, pesawat jatuh di Korea Selatan, Bandara Mua Internasional. Pasti udah tahu semua ya, udah banyak YouTubers yang buat ini ya. Cuman di sini kita mau ngerumpiin kronologisnya yang dasarnya aja kayak gitu, nggak usah yang ribet-ribet. Kita pokoknya ngerumpi yang awalnya kenapa terjadi seperti itu. Nah, di ngerumpi Mak ini kita mau sebelumnya kita mau bela sungkawa ya buat korban dan keluarga yang ditinggalkan. Bela sungkawa atas terjadinya peristiwa ini. Pasti semuanya nggak menyangka ya kan, yang harusnya momen mau menyambut tahun baru terjadi seperti ini kayak gitu kan. Rata-rata sih pasti itu habis dari liburan ya, liburan Natal ya, karena kan kejadiannya itu tanggal 29 Desember. Nah itu mereka pasti habis merayakan liburan Natal bersama, dan kebanyakan itu suami istri, ada yang bersama anaknya, karena kan sekeluarga seperti itu. Nah habis liburan dari Thailand, jalan-jalan, nah pulang ke tanah air, nah jadi seperti itu. Nah bukan hanya Jeju Air, ternyata di bulan Desember ini, di penghujung tahun 2024 terjadi yang saya tahu di berita ada 6 kecelakaan pesawat ya. Salah satunya Jeju Air. Yang kedua Air Canada 2259. Itu terjadi Sabtu 28 Desember. Nah, ini juga masalah pendaratan ya. Ini juga masalah pendaratan tergelincir. Untungnya nggak ada korban jiwanya, Mak. Nggak ada yang meninggal, Mak. Nah, kalau yang ketiga KLM Boeing ya, Boeing 737-800 di Norwegia. Sama juga, Mak, tergelincir. Emang gimana ya, masalah pendaratan itu emang lebih berisiko ya, mungkin dari cuaca, terus faktor hewan, nah belum lagi human error. Nah emang pas mau landing itu emang gimana ya, besar kemungkinan gitu. Cuman ya nggak ini juga sih ya, banyak juga yang terjadi kecelakaan di atas kayak gitu. Nah yang keempat itu di Uni Emirat Arab. Nah itu pesawat kecil, cuman ini jatuh ke laut, nah langsung prup gitu. Tapi cuman ada 2 di dalam, pilot sama cowok pilot. Nah dan itu benar-benar infonya meninggal seperti itu. Dan yang kelima itu Azerbaijan Airlines di Kazakhstan. Nah, jumlah penumpang itu ada 67 dan korbannya ada 38. Nah, itu sih panjang ceritanya, Mak. Nanti kita fokus ke Jeju Airlines aja. Saya cuma mau infoin aja bahwasanya di bulan Desember itu sedikitnya ada 6 ya, ada 6 kecelakaan. Ya, mungkin yang lain ada juga tidak terekspos seperti itu menurut saya ya. Nah yang ke-6 di Papua Nugini. Nah di Papua Nugini, nah ini juga katanya itu ada 5 orang tewas, Mak, di hutan, menabrak area hutan seperti itu. Nah kalau dipikir-pikir, wah serem juga ya naik pesawat ya. Cuman ya namanya ajal ya, namanya ajal. Kalau emang udah waktunya, mau di pesawat kayak mau di
mobil kek, mau di kapal kek, ya sama aja ya emang kalau udah waktunya kayak gitu. Nah satu lagi juga mak, memang di pesawat ini saya juga kalau udah naik pesawat pulang ke kampung ya awalnya biasa-biasa aja, tapi kalau mau landing, nah itu baru ada sedikit perasaan acu tak acu gimana ya, rasa nggak enak kayak gitu. Apalagi kalau udah wah pas landing itu kayak gini, wah cuman ya puji Tuhannya sejauh ini aman-aman aja ya setiap kali berpergian seperti itu. Dan saya selalu pakai pesawat Boeing ya teman-teman, walaupun isunya Boeing itu nggak bagus. Cuman ya kembali lagi kalau emang udah waktunya ya kita nggak bisa ini, kita cuma bisa berserah kayak gitu. Oke, back to Jeju. Back to Jeju. Nah pesawat Jeju ini gimana sih awalnya, kenapa bisa jatuh gitu kan, banyak yang ini. Awalnya itu kan dia mau mendarat ya teman-teman, dia mau mendarat, pilotnya mau mendarat, dia mau mendarat mak, terus ini loh mak, ada burung. Nah ada burung katanya, itu operator di bandaranya udah ngasih tahu emangnya sebelumnya. Jam 8.57 itu orang ininya udah bilang ada burung nih, ada burung, sekawanan burung di sekitar bandara. Nah hati-hati gitu. Nah jam 8.58 beda 1 menit, pilotnya langsung bilang mayday, mayday, mayday. Mayday itu artinya darurat gitulah, darurat nih, darurat. Nah terus karena mungkin akibat burung tadi ya yang iniin mesin, dan banyak yang bersaksi yang melihat kejadian itu dari bawah kan, pastinya mau mendarat udah kelihatan dong pesawat, udah banyak pasti orang warga yang udah melihat, dan ada juga videonya ya, video bisa dilihat. Nah itu udah terbakar kayak gitu, udah terbakar. Nah mungkin di saat terbakar itu pilotnya mengatakan darurat, mayday, mayday, mayday. Nah nggak tahu daruratnya karena itu atau ada yang lain kayak gitu. Nah terus katanya dia mau sempet udah ngeluarin rodanya itu loh mak, rodanya kan ada depan 1 belakang 2, dia udah ngeluarin rodanya. Nah terus balik lagi gitu, go around. Nah habis itu dia bilang, yang operator bilang mendarat di area nomor 1. Habis itu pilotnya nggak mendarat di nomor 1, dia bilang darurat mau mendarat di yang nomor 19 kayak gitu. Nah dan nggak tahu kenapa cepet banget gitu terjadinya, langsung dimendaratkan walaupun itu rodanya nggak keluar. Harusnya berdasarkan orang-orang ahli mak yang udah pengalaman ya, mereka bilang kalau udah tahu rodanya nggak keluar jangan dulu dilandingkan, jangan dulu dijatuhkan itu pesawat, maksudnya jangan dulu di landing, tunggu dulu, jalan-jalan dulu kemana kayak itu, go around. Tapi mungkin nggak tahu lah penyebabnya kenapa langsung diiniin. Tapi mungkin menurut saya dia udah berusaha ya, udah ini banget sih mak, udah terlalu mepet gitu, nggak bisa lagi, mesinnya udah mati. Ada yang bilang mesinnya cuma 1 mati, tapi ada yang bilang kemungkinan 90% mesinnya udah mati dua-duanya. Cuman ada yang bilang juga kalau misalnya mesinnya mati itu bisa manual dikeluarkan itu rodanya, manual ada manualnya. Jadi pesawat itu
apa ya mak, udah dibilang ya canggih lah, oh transportasi canggih, nggak pakai mesin pun bisa ngeluarin rodanya kan, nggak pakai ya just kalau nggak ada mesinnya ya paling ya nggak bisa terbang lagi kayak gitu. Kalau mendarat ya masih bisa gitu, masih bisa, cuman ya gitu nggak bisa terbang lagi seperti ininya. Makanya kalau udah mesin mati itu udah diusahakan segera landing, karena mestinya udah mati kan, udah gak maksimal lagi terbangnya kayak gitu. Jadi udah rodanya nggak dikeluarin, sayapnya nggak di katanya sayapnya nggak di iniin, apa namanya, muncul pertanyaan oleh sama semua pakar-pakar badan pesawat ya, maksudnya keamanan pesawat itu, kenapa bisa nggak keluar itu landing gearnya, apa rodanya itu. Sama pernah ngelihat ini nggak mak, kalau kita landing itu pernah, yang ya pasti semua udah pernah naik pesawat kan. Nah kalau landing itu biasanya pesawatnya kan kebuka sayapnya kan, gitu. Ini bisa lihat videonya seperti ini, kebuka kan. Nah itu tuh tujuannya apa? Itu namanya flap. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memperlambat kecepatan pesawat, memperlambat gitu, supaya ini itunya juga nggak berfungsi, nggak kelihatan dibuka itu flapnya, bener-bener udah rodanya nggak ada, itunya flapnya juga nggak dibuka. Loh kok aneh gitu kan, kok aneh. Kalaupun mesinnya mati ya, dua-duanya mati, masih bisa kok manual gitu. Apa iya yang manualnya juga nggak bisa? Manualnya juga nggak bisa. Nah berarti kan masalahnya bukan hanya di awal tadi, tabrakan burung tadi, bird strike. Oke lah, tabrakan burung ya kan, ditabrak burung, oh mesinnya mati dua-duanya, oke lah. Apa iya apa yang manual hidroliknya itu juga nggak bisa digunakan gara-gara itu? Nah itu banyak sekali pertanyaan itu para ahli pesawat ya. Ya juga sih ya, dalam arti kalau emang bener ada alat manualnya itu kenapa nggak bisa ya, apa namanya, waktunya juga mepet tuh, terus ketinggiannya juga nggak tinggi banget, jadinya mau go on juga udah nggak bisa lagi karena mesinnya udah mati. Terus istilahnya udah nggak ada waktu lagi, no time kayak gitu, no time. Jadi sebenarnya sih ya menurut aku sih mak, kalau nggak ada tembok sih masih bisa selamat ya, terus aja lurus dia mak, pasti kan berhenti nanti itu, nggak mungkin nggak berhenti lama. Paling ya mungkin kebakar dikit lah atau apalah ya di perutnya kan, dan kan dia landing pakai perutnya kan, Bali landing gitu. Nah coba aja nggak ada dinding ya mak ya, coba aja nggak ada dinding, pasti selamat sih. Cuman ya namanya juga udah musibah sih mak, emang udah ininya. Cuman ya aneh aja, ada tembok ya, ada tembok di ujung landasan kayak gitu. Rata-rata sih katanya tembok itu nggak ada di ujung landasan, apalagi temboknya sekuat itu gitu kan. Mungkin dia lajunya cepet banget, terus temboknya juga kokoh banget gitu kan ya. Apa coba ya nggak terbakar kecepatan tinggi seperti itu kan. Ya disayangkan aja ada tembok di situ. Mungkin ya kalau nggak ada tembok ya bakal ini 90% kali ya selamat ya. Walaupun mungkin yang di depannya mungkin jadi lebih krusial ya, kalau ditabrak itu yang depannya mungkin lebih krusial korbannya ya. Makanya aku tuh mak kalau naik pesawat paling suka duduk di belakang mak, beneran. Aku paling nggak suka duduk di depan. Bukan kenapa, salah satu faktornya biar istilahnya aku bebas, nanti misalnya mau turun aku juga
aku juga nggak mau turun duluan, ya udah biar di belakang juga bebas gitu. Terus yang kedua lebih nyaman aja duduk di belakang kayak gitu, bisa ngeliat ke depan kayak gitu. Kalau duduk di depan kan nggak bisa ngeliat orang-orang di depan, coba lihatnya ke belakang jadi kelihatan. Tapi kalau di belakang kan kita bisa ngeliat orang kayak gini, langsung ngeliat aja gitu kan, ya apa namanya, dia kan nggak tahu kita ngeliat dia kan, orang dia ngebelakangin kita gitu kan. Makanya aku paling seneng, dan emang selalu dapet yang belakang pas mau check-in, selalu dapat yang belakang. Karena kenapa? Paling lama paling check-in, dan rata-rata orang check-in kan pakai online semuanya, jadinya awak yang paling belakang selalu lah. Tapi ya it's okay gitu kan, dalam menurutku ya biasa aja sih. Dan emang nggak pernah dapat duduk paling depan. Tengah itu pernah, tapi jarang. Paling belakang terus, paling belakang. Gitu mak. Dan menurut para ahli emang lebih aman sih. Sekitar 80-90% itu lebih aman duduk di belakang. Karena biasanya pesawat kan kalaupun ya amit-amit ya kan jatuhnya depan dulu. Tapi ada juga kalau misalnya, tapi jarang juga sih pesawat yang jatuh belakang dulu kan, jarang kan. Biasanya kan depan dulu tuh yang jatuh gini, dok kayak gitu. Nggak mungkin dok kayak gitu. Ada juga sih, cuman jarang seperti itu. Jeje, boleh? Nah, itu aja. Mak, apa lagi ya mak? Oh iya mak. Terus semenjak kejadian itu mak, banyak yang batalin tiket loh mak, Jeju Air mak. Pesawat Jeju Air banyak batalin tiket. Hei kakak, setelah kejadian Jeju Air itu mak, di hari itu sama besoknya itu pada banyak yang ngebatalin tiket, khususnya yang maskapai Jeju ya, Jeju Air. Dan yang paling banyak itu yang ini mak, domestik dan internasional ya. Dan itu pada takut semuanya lah, orang udah kayak gitu pesawatnya ya kan, nggak tahu lah itu kayak mana ceritanya ya kan. Nah itulah mak, udah pada batalin. Bukan hanya itu dampaknya, agen perjalanan, agen wisata juga banyak yang cancel jalan-jalannya gitu, gara-gara kayak gitu kejadian di Korsel. Ya banyak sih efeknya, dampaknya ke semuanya. Bahkan ada baru tuh beritanya mak, yang selamat itu pun mak, diejein, di teror sama warganet Korsel. Emang ini banget ya. Tapi nanti kita bahas lah di selanjutnya, episode kedua ya, Jeju Air ya mak. Bener-bener ini banget ya mak, Jeju Air ini buat menggempar dunia. Sama kayak kejadian AirAsia KJ 850 kalau nggak salah ya kemarin ya, kayak gitu juga mak. Boeing juga, jadi aku juga udah rada takut nih pesawat Boeing mak. Cuman ya dalam nama Yesus saja lah ya, ada kakak. Nah apa yang kita bisa dapat dari rumpian kita hari ini mak? Pertama, jangan takut naik pesawat. Jangan takut naik pesawat. Yang kedua, doa dulu sebelum berangkat ya. Yang ketiga mak, apa namanya, tapi emang bener sih, jangan kalau bisa jangan pilih Boeing. tapi ya nggak menutup kemungkinan juga, karena
pesawat Boeing kan banyak murah-murah gitu kan, sedangkan kita ekonominya menengah, ekonomi ke bawah, menengah ke bawah, mana bisa beli tiket pesawat yang mahal-mahal, ya kan aku. Nah tapi ya nggak menutup kemungkinan juga sih, istilahnya emang udah takdir ya, takdir. Cuman dia buat semua pilot, buat semua kru, jaga kesehatan, tetap fit, tetap terus belajar gimana caranya untuk kalau misalnya ini terjadi lagi, nah itu buat pembelajaran buat semua pilot-pilot yang lainnya. Makanya kita di sini belum bisa memastikan apa penyebabnya. Kita hanya cuma bisa menganalisa menurut pandangan kita masing-masing kayak gitu. Nah, gara-gara inilah pilotnya lah, gara-gara tembok lah, gara-gara burung lah, gara-gara apalagi, gara-gara human error lah, gara-gara misinformasi lah. Semuanya itu bisa terjadi ya. Nah makanya butuh black boxnya, kotak hitamnya itu untuk menyelidiki. Nah dia udah dapet ya kotak hitamnya, katanya mau diekstrak ke audio, dikirim ke Amerika, masih ditindaklanjuti ya seperti itu. Dan katanya emang awalnya itu Jeju Air itu perjalanannya emang cukup jauh ya Mak. Sebelum ke Jeju dia ke Malaysia, ke Taiwan, ke Jepang sebelumnya katanya itu. Istilahnya perjalanannya cukup jauh lah gitu. Cuman ada yang bilang ini nih pesawatnya kecapean, terlalu jauh, terus maintenance-nya kurang pesawatnya ini. Cuman tapi dari pihak Jeju Airlines-nya bilang kalau kita udah maintenance, apalagi Korea yang se-strict itu masalah keamanan. Apa ya Mak, ini juga sih aneh juga kalau misalnya pun gara-gara pesawatnya yang udah odong-odong gitu, nggak mungkin lah yang odong-odong dipakai ya kan. Nah namanya juga mesin itu kapan aja bisa rusak gitu kan, kapan aja bisa nggak berfungsi itu kan ya. Namanya juga mesin, kita aja manusia kapan aja bisa sakit ya kan. Iya kan. 我们可以生病啊是吧？什么？我们可以生病啊。对呀。飞机也可以生病。飞机可以睡觉。pesawatnya bisa tidur katanya. Ya mungkin lagi tidur kali pesawatnya. Nah itulah mak kita nggak bisa nyalahin kawanan burung ya. Kawanan burung kawan burung nih yang buat mesinnya rusak ini. Kasian sih burungnya disalahin terus. Ya menurut pakar ahli itu bird strike itu sering terjadi, itu udah lumrah ya. Cuman sekarang tinggal cara kita menghadapinya, tinggal cara kapten itu mensiasatinya. Dan katanya kawanan burung itu biasanya ada itu di pagi hari sama sore hari matahari terbenam, itu biasanya ada tuh segerombolan burung kayak gitu. Di Indonesia mungkin jarang ya, itu di luar itu banyak ya, angsa lagi tuh, angsa lebih gede lagi. Nah itu biasanya ketinggian burung kan nggak tinggi tuh, makanya selalu bird strike terjadi itu ketika mau take off, mau pergi, sama mau pulang, sama mau landing kayak gitu. Karena kan burung nggak mungkin tinggi banget ya. Pesawat kan pastinya kalau udah di udara baru tinggi banget. Kalau mau turun sama mau naik pasti kan belum tinggi. Nah kayak gitu.
gitu. Nah di situ yang selalu terjadi 还是像的，还是 bird 像的。 strike kayak gitu. Kalau bilang nggak berbahaya, berbahaya nggak berbahaya sih burung ini mak, karena 好像像 fatal kalau burungnya satu katanya ya oke lah nggak terlalu fatal, tapi kalau burungnya 2啊， ada dua, nah ada dua besar lagi gede otak, nah masuk ke dalam baling-baling mesinnya itu, apalagi dua-duanya mesinnya enak, itu bisa fatal banget gitu kan. yes， Ya kalau balik lagi kalau nggak ada burung kan mesinnya nggak rusak gitu. Kalau nggak ada burung kan mesinnya nggak rusak. Nah kembali lagi. Nah kalau nggak rusak kan baling-balingnya nggak rusak, ya kan nggak merusak semua komponennya. Nah itu dia mungkin ya itulah. Nah, memang bilang nggak berbahaya ya nggak mungkin nggak berbahaya, karena mesin itu bisa mati ya nggak mungkin nggak berbahaya ya kan. Ya masalahnya itu sudah lumrah, maksudnya pilot udah dapat pelajaran, udah dapat ilmu, pengalaman. Kalau misalnya ada bird strike, ini yang harus dilakukan. Ini plan A, plan B, plan C. Mereka sudah udah ada ilmunya lah seperti itu. Kita aja yang awam yang nggak tahu sama sekali kayak gitu. Nah mereka pasti udah ada. Cuman yang disayangkan itu yang masih jadi pertanyaan, 想一 masa 想， semuanya rusak kayak gitu kan. Rodanya nggak bisa keluar, sayapnya nggak berfungsi, flapnya nggak berfungsi, masa semuanya gitu kan. Oke lah mesinnya 2 rusak, 我就 kan masih ada yang manual. Nah itu dia pertanyaannya mak, masih bingung kan mak. Nah saya juga bingung mak, cuman ya di sini kita udah tahu kan kalau awal intinya Jeju Air itu awalnya ya karena bird strike itu awalnya. Nah cuman 太监 masalahnya mungkin gak hanya cuman bird strike. Nah ada lagi komponen yang rusak, nah sehingga rodanya itu nggak keluar, 抱一抱， flapsnya juga nggak terbuka. Terus nah yang terakhir masalahnya di ujung ada tembok. Nah udah deh, maksudnya lengkap deh semuanya kayak gitu. Coba aja tadi temboknya nggak ada, ya udah dia terus aja kan, nanti kan berhenti sendiri kayak gitu karena temboknya kan jadi boom meledak kayak gitu. 是 Ya. 是气球， Ini sih ya apa namanya berita duka buat 气球 kita semuanya, buat terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan, harusnya bisa merayakan tahun baru bersama keluarga. Infonya ada 2 warga Thailand di dalam 嘟嘟 pesawat 呀 itu, 哒， dan 是 rata-rata itu 我也 domestik. 是。 Rata-rata itu domestik, maksudnya orang-orang Korea rata-rata, tapi ada 2 orang Thailand, satu mahasiswa, satu lagi pasangan mix ya, satu Korea, satu Thailand kayak gitu. Oke mak, sampai situ aja lah rumpian kita hari ini ya mak. Udah kelar ini mak. Mau nyuci, mau cuci piring, cuci baju, ngepel, nyapu. Aduh, tugas emak-emak ini biasanya ini. Oke mak, lain kali kita lanjut lagi ya mak ya. Lain kali kita ngerumpi di rumah siapa ini mak? Oh, di rumah si ini ya, si Borju ya. Iya. Oke. Bye bye. Sampai di sini aja rumpian kita mak. Bye bye. Bye bye. Aku tutup pintu dulu ya mak.